Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini saya rindu mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, waktu kecil kita pasti diajarin untuk buat timetable atau to-do list atau buat schedule gitu ya. Hari ini bakal ngapa-ngapain aja aktivitasnya. Jadi aktivitas di jam 1 dan jam 6 tentu berbeda gitu. Tanpa sadar terjadi pengkotak-kotakan aktivitas berdasarkan waktu. Jadinya kebiasaan ya. Bahkan dalam istilah pelayanan pun kebiasaannya terbawa. Misalnya ini waktu untuk Tuhan. Nanti di jam segini untuk keperluan A, B, C, untuk keperluan saya mau jalan-jalan, saya mau ke tretes dan sebagainya. Mari pelayanan, saya mau kerjain bagian saya deh, saya mau istirahat, saya mau ke kolam renang dan sebagainya. Jalan-jalan di mall dan sebagainya. Atau mungkin ada juga yang berpikir, apalagi ini pas pandemi ya, saya lagi gak bisa nih, gak punya waktu untuk pelayanan, apalagi kerjaan lagi banyak pol gitu ya, lesu, kendor pelayanannya. Nah Bapak Ibu sadar gak sadar, kita membuat pemisahan seolah-olah semua aktivitas itu tidak bisa beririsan. Oke, ini waktu saya, ini waktunya Allah, ini waktu untuk Tuhan. Seolah-olah semuanya itu tidak bisa disatu padukan. Pertanyaan, apakah benar demikian? Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca adalah nasihat Petrus untuk orang-orang Kristen. Kalau di ayat 1-6 fokusnya adalah soal bagaimana orang Kristen harus berelasi dengan orang luar. Maka sekarang di ayat 7-11 fokusnya adalah bagaimana sesama orang Kristen bisa connect, bisa berelasi satu sama lain. Ingat bahwa hari ini orang Kristen hadir di tengah-tengah dunia dan ada di dalam klimaks dari karya penebusan Allah. Orang Kristen sedang dipanggil untuk bersama-sama berkarya di tengah dunia. Makanya Petrus bilang di ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi, bahkan di ayat 9 dikatakan berilah tumpangan, kita harus ramah gitu ya. Bahkan di ayat 10 dikatakan mari kita saling melayani. Layani dengan karunia yang ada yang Tuhan kasih gitu. Berarti bagi Petrus di sini 3 hal ini sangat penting. Mengasihi, ramah, dan juga melayani orang lain berdasarkan dengan karunia yang kita punya. Dan hari ini saya ingin meng-highlight soal melayani begitu ya. Kita dilihat sebagai pengurus kasih karunia. Kalau di ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita dilihat sebagai pengurus yang baik. Pengurus yang baik berarti dia paham benar. Ini berangkat dari akar katanya. Dia adalah budak gitu ya. Budak yang bukan budak yang bodoh, tapi budak yang terpelajar, yang paham benar akan tugas yang diberikan. Makanya dibilang kita sebagai pengurus kasih karunia yang baik, maka berarti Allah melihat bahwa kita harusnya paham benar karunia yang Tuhan kasih dan tahu bagaimana untuk mengatur dan mengelola karunia yang ada gitu. Keren ya Tuhan ya, saya rasa Bapak Ibu. Kita yang bukan apa-apa, bahkan kita yang kerjanya bahkan mungkin hanya bikin dosa gitu ya. Tetapi Tuhan percayakan karunia yang unik-unik. Dan Tuhan percaya kita bisa mengatur dan mengelolanya. Gitu. Seperti puzzle begitu ya Bapak Ibu, saya bayangkan masing-masing potongan beda-beda. Walaupun ada yang mirip gitu. Kita masing-masing dikasih karunia yang unik-unik gitu ya. Masing-masing berbeda, walaupun ada yang mirip tapi masing-masing punya keunikannya sendiri. Ayat 11 bilang kalau ada yang bisa berbicara ya
berbicaralah, tapi pastikan yang dibicarakan itu sesuai dengan firman Allah. Apa yang disampaikan itu adalah dari Allah, bukan pikiran sendiri gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa menyampaikan renungan, ada yang bisa punya karunia berbicara, ya berbicaralah, tapi berbicara berdasarkan kebenaran Allah. Bahkan selanjutnya Petrus masih bilang lagi, kalau ada yang bisa melayani, ya layanilah. Nah, melayani di sini menarik Bapak Ibu, karena melayani ini mengacu pada beragam karunia yang bisa dipakai untuk melayani orang lain. Jadi kalau kata aslinya di sini, melayani ini beragam macam karunia yang bisa dipakai untuk kita melayani orang lain. Entah itu administrasi, menyediakan rumah untuk orang bermalam mungkin, kemudian mimpin ibadah dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini tetap poinnya satu, lakukanlah semuanya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mampuin, Tuhan yang akan kuatin, Tuhan yang akan buat bagaimana supaya kita bisa mengatur dan mengelola karunia yang ada. Makanya ketika Tuhan percayakan, Tuhan rindu kita itu benar-benar sadar bahwa saya mau menjalani setiap pelayanan berdasarkan karunia yang saya punya nih ya. Saya mau jalani itu semua dengan kekuatan Allah. Jadi sebenarnya karunia apapun bisa dipakai untuk sarana melayani gitu ya. Kapanpun bisa jadi momen untuk melayani. Bukan hanya di gereja gitu ya, tapi di kantor, di kampus, di rumah sekalipun bisa jadi tempat kita untuk melayani. Karena yang akan mampuin dan akan nguatin kita untuk bisa melayani itu Tuhan. Makanya harusnya tidak ada kalimat, oh ini waktu untuk Tuhan, ini waktu untuk saya, ini nanti waktu untuk Tuhan ini saya bisa pakai untuk melayani gitu. Waktu untuk saya ini ya udah saya pakai untuk diri saya sendiri. Enggak Bapak Ibu, all the time is our time. Our ini maksudnya kita, waktu kita. Setiap waktu adalah waktu kita. Waktu kita itu siapa? Kita, saya dengan Tuhan. Waktu saya dengan Tuhan untuk berkarya bersama-sama, untuk melayani orang lain, untuk membuat orang lain merasakan kasih itu setiap waktu. Sehingga nggak ada kalimat, oh ini pandemi saya nggak bisa melayani. Nggak ada Bapak Ibu. Malah dalam momen-momen seperti ini kita terus dikasih kekuatan dan dimampukan, dikasih hikmat untuk memahami pelayanan apa yang bisa saya ambil sesuai dengan karunia saya ketika di masa-masa pandemi seperti ini. Entah kasih support, entah doain, entah menjadi pendengar dan lain sebagainya. Menjadi pendengar ini maksudnya menjadi pendengar buat teman-teman yang susah ya dan sebagainya. Karena itu biarlah seperti lagu sekolah minggu Bapak Ibu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari gitu ya. Setiap hari hidup sama Dia, pelayanan bersama-sama dengan Dia setiap hari. Hidup kita, waktu kita itu waktu untuk melayani, berkarya bersama-sama Dia. Dan biarlah di situ nama Tuhan bisa dimuliakan. Seperti di ayat 11b dikatakannya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dimanapun, kapanpun, sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Mari kita layani Dia. Mari kita berkarya bersama-sama dengan Dia. Menyatakan Allah di tengah dunia. Selamat melayani setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami bisa terus melayani. Kami bisa terus berkarya bersama Tuhan. Tolong kasih kami pengertian, kasih kami pemahaman. Karunia apa yang bisa kami pakai, yang Tuhan kasih. Untuk kami bisa melayani orang-orang di sekitar kami. Apapun kondisinya, kapanpun, siapapun, kami rindu berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah di situ nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami bisa melihat betapa agungnya karya yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pakai kami siap untuk melayani Tuhan. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.